Beberapa tahun lalu, mungkin kita akan mengatakan bahwa mustahil bagi Indonesia untuk bersaing di level Asia, apalagi untuk lolos ke ajang Piala Dunia. Namun, setelah laga kontra Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara terbuka menyatakan kepada media bahwa Indonesia sekarang telah berbeda dari yang dulu. Pernyataan ini menarik karena mantan pelatih Filipina juga pernah mengatakan bahwa Indonesia sudah berada di level yang dekat dengan Jepang dan Korea. Apakah ini berarti Indonesia sudah menjadi kekuatan baru sepak bola Asia? Hal inilah yang akan kita bahas di video ini, teman-teman. Saya bilang kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri, sudah luar biasa. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya, jika kita bisa meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri melawan Bahrain dan China, itu sudah luar biasa. Namun, jika kita bisa memenangkan kedua pertandingan, alhamdulillah. Dengarkan apa yang disampaikan Pak Erick Thohir di video tadi. Jika dulu kita hanya bersaing dengan tim-tim level ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, hingga Thailand, kini kita bersaing di level yang lebih tinggi untuk menghadapi tim-tim terbaik di Asia. Sepak bola Indonesia telah berubah di bawah kepengurusan yang bagus dari Pak Erick Thohir. Bagaimana tidak, meski bermain di kandang lawan Bahrain dan China, timnas ini bisa optimis menang. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, skuad Garuda menargetkan bisa meraih 4 poin dari 1 hasil imbang dan 1 kemenangan. Ini sudah sangat baik, dan alhamdulillah jika timnas mampu menang di 2 laga dan mendapatkan 6 poin. Pertanyaannya, kenapa Erick Thohir bisa yakin bahwa Indonesia mampu meraih hasil positif di laga kontra Bahrain dan China? Jawabannya jelas, kualitas yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Meskipun secara ranking FIFA Indonesia saat ini masih berada di peringkat 129, jauh di bawah Bahrain dan China, deretan pemain berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia saat ini membuat ranking FIFA tidak menggambarkan kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan hal itulah yang sudah pernah dijelaskan oleh mantan pelatih timnas Filipina, Tom Saintfiet. Beberapa waktu lalu, Tom Saintfiet menjelaskan bahwa dengan kekuatan yang dimiliki tim Garuda saat ini, terutama dengan deretan pemain keturunan level Eropa, kekuatan tim Garuda ini sudah makin mendekati kekuatan tradisional Asia seperti Jepang dan Korea. Kami tahu bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Tim dari Indonesia sangat kuat. Para pemainnya, saya berasal dari Belgia dan bekerja di Belanda. Saya tahu banyak pemain, termasuk beberapa pemain Belgia seperti Sandy Walsh. Indonesia makin mendekati level Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara semacam itu dalam sepak bola Asia, kata Tom Saintfiet. Sumber, bola.net. Selain dari Tom, sorotan soal Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia juga sudah dilakukan oleh media-media internasional, salah satunya ESPN. Dalam sebuah artikel berjudul, Young Stars Plus A Dash of Eredivisie and MLS, Why Indonesia is Not Like Before, mereka mengulas kekuatan baru Indonesia yang membuat tim ini diperhitungkan oleh tim-tim di Asia sekarang. ESPN menyebutkan ada 2 strategi yang sukses. Pertama, membawa banyak pemain muda ke skuad tim utama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rizky Ridho. Dan kedua, memanfaatkan pemain diaspora secara besar-besaran yang secara signifikan mampu mengontrol level timnas Indonesia. Pemanfaatan diaspora Indonesia di seluruh dunia dengan pemain-pemain seperti Mark Locke, yang menyelamatkan penalti melawan Arab Saudi, Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Kelvin Verdonk, semuanya pemain kelahiran Belanda yang turut serta, tulis media ESPN dalam artikelnya. Setelah melihat bagaimana pelatih Filipina dan media ESPN mengakui Indonesia sebagai kekuatan baru Asia, pertanyaannya adalah, apakah indikasi yang bisa membuat kita layak menyebut timnas Indonesia memang sudah berada di level tersebut? Salah satu indikasi nyata adalah penampilan timnas saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Seperti kita tahu, selain Korea dan Jepang, Arab Saudi dan Australia adalah 2 tim terbaik di Asia saat ini. Keempat negara tersebut adalah langganan Piala Dunia. Dari 2 laga yang sudah dimainkan timnas di ronde ketiga ini, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 lawan kuat tersebut. Pada pertandingan melawan Australia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 lalu, Indonesia mampu menunjukkan pertahanan yang solid untuk menyudahi pertandingan dengan skor 0-0, di mana Mark Locke melakukan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah Australia mencetak gol. Sebelumnya, pada laga melawan Arab Saudi yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah,
Indonesia juga berhasil menahan imbang tim raksasa Asia tersebut dengan skor 1-1, di mana timnas Indonesia bahkan sempat mencetak gol lebih dulu lewat Sandy Walsh yang memanfaatkan tembakan dari Ragnar Oratmangun. Jelas ini adalah tanda nyata bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa diremehkan saat mampu bersaing dengan tim terbaik di Asia. Seperti kata Roberto Mancini, di pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa. Kami mempunyai masalah saat mengkonversi peluang nyata yang kami dapatkan pada pertandingan terakhir menghadapi timnas Indonesia, ujar Roberto Mancini. Skuad mahal timnas Indonesia juga menjadi indikasi selanjutnya yang menggambarkan bahwa kita punya timnas yang layak disebut sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Jika dulu nilai skuad kita masih dinilai yang rendah, sekarang nilai skuad timnas Indonesia sudah meningkat pesat. Pemain-pemain seperti Mark Locke, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot memiliki nilai pasar yang tinggi, yang menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Hal ini juga didukung oleh performa mereka di liga-liga Eropa dan Asia. Selain itu, keberhasilan timnas Indonesia dalam menahan imbang tim-tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa kita sudah mampu bersaing di level tertinggi. Pertahanan yang solid, kemampuan untuk mencetak gol, dan strategi permainan yang efektif adalah beberapa faktor yang membuat timnas Indonesia semakin diperhitungkan. Dengan semua indikasi ini, tidak heran jika banyak pihak mulai mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Perkembangan ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras para pemain, pelatih, dan pengurus PSSI yang terus berupaya meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia.